Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Ya, kali ini Pak Eko akan memulai pembelajaran tema 8, subtema 3. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, nanti kalian bisa memahami contoh hubungan gaya dan gerak. Yang kedua, nanti kalian bisa mengenal karya seni 3 dimensi. Nah, yang ketiga, memahami tokoh utama dan tambahan dalam sebuah cerita. Yang keempat, kalian juga bisa memahami manfaat adanya perbedaan karakteristik. Yang terakhir, kalian bisa nanti mengenal jenis pekerjaan yang ada. Nah, selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, hubungan gaya dan gerak. Di pembelajaran subtema 1 dan 2, dulu kalian juga pernah mengenal gaya sangat berpengaruh pada benda. Nah, yang pertama ini adalah hubungan gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ini ada gambar, kamu amati ini, ada membuka, ya, mendorong dan menarik pintu. Nah, dengan adanya gaya berupa dorongan atau tarikan ini, ya, maka pintu dapat bergerak, membuka atau menutup. Nah, kesimpulannya, pintu ini karena mendapat gaya, maka bisa terbuka dan tertutup. Nah, yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, kamu amati ini, ada bus yang melaju kencang sekali anak-anak ya. Nah, dengan adanya gaya dari Pak Sopir berupa menginjak rem, ya, maka bus yang semula melaju cepat itu menjadi lambat dan kemudian berhenti karena ada anak yang menyetop ini. Nah, ini mau naik nih ya, karena busnya tadi diinjak remnya sama Pak Sopir sehingga dapat berhenti, ya. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Ini ada gambar plastisin anak-anak ya. Awal mulanya bentuknya kotak ini. Kalau kita tidak gunakan gaya, nah, maka plastisin ini akan tetap kotak seperti ini. Nah, dengan adanya gaya berupa membentuk plastisin, ya, kita bentuk plastisinnya, maka plastisin yang awalnya kotak ini bisa berubah bentuk menjadi seperti gambar yang kita inginkan ini, ya, bebas. Nah, yang terakhir, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Kamu amati ini, bola voli yang dipantulkan, ya, dipantulkan ke atas, lalu dipukul ke arah depan. Nah, dengan adanya gaya berupa melambungkan bola dan memukul bola, maka bolanya otomatis akan bergerak atau berubah arah ke depan. Seperti itu anak-anak ya. Nah, yang kedua, kita akan mengenal karya 3 dimensi. Apa sih karya 3 dimensi itu? Yaitu karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Bedanya anak-anak sama karya 2 dimensi, kalau 2 dimensi hanya memiliki panjang, lebar saja, ya, tidak memiliki volume, ya. Nah, ini bedanya. Nah, ciri-ciri karya 3 dimensi yaitu satu ini, memiliki panjang, lebar, dan tinggi, memiliki volume, volume atau isi ya. Kemudian dapat dinikmati keindahannya dari sudut manapun. Dilihat dari sudut manapun bisa kita amati indah ya. Nah, ini ada gambar. Nah, ini Candi Borobudur, ini merupakan karya 3 dimensi ya. Ini ada guci, ada meja kursi, ada apa ini, kendi, ada guci lagi, ada lemari, ada guci. Ini contoh-contoh karya seni 3 dimensi. Nah, berdasarkan 3 jenis benda, dari hasil karya 3 dimensi itu ada 3 anak jenisnya ya. Yang pertama bentuknya benda kubistis, yaitu apa?
benda yang menyerupai bentuk balok atau kubus. Nah, seperti ini contohnya, ini kotak pensil. Kan kotak ya, seperti balok. Nah, ini almari, juga balok. Nah, almari es, kulkas ya, juga seperti itu. Meja. Nah, ini bentuknya adalah benda-benda kubistis ya. Yang kedua, benda silindris, yaitu benda yang menyerupai bentuk silinder atau elips. Nah, ini contohnya ada botol ini. Nah, ada mangkok ya berbentuk ini silinder ya. Gelas, ada tempatnya air, terus kemudian ada guci ya dan lain-lain ya. Bentuknya silinder. Namanya benda silindris. Kemudian yang terakhir, benda bebas. Apa itu? Benda yang bentuknya tak beraturan. Nah, seperti ini bonsai ini, karya 3 dimensi juga. Nah, kalau pernah kamu ke Batu, ini ada karya apa itu? Patung apel ya, dibentuk seperti apel. Nah, ini kan tidak beraturan. Juga ini ada, ini pemahat patung. Nah, ini bentuknya juga tak beraturan. Namanya benda bebas. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenal tokoh utama dan tambahan dalam sebuah cerita. Anak-anak, tokoh utama dulu juga kalian sudah pernah tahu adalah tokoh yang memiliki peranan penting dari awal hingga akhir cerita. Ya, perannya sangat penting sekali. Bahkan dia sering tampil ya, sering muncul. Nah, bedanya yang kedua adalah tokoh pembantu. Apa itu? Tokoh yang memiliki peranan tidak begitu penting dalam sebuah cerita. Sifatnya hanya membantu saja. Nah, kamu saat ini ada film yang sangat ngetren sekali, yaitu itu ya yang di RCTI itu ya. Nah, tokoh utamanya yaitu dapat kita amati siapa ya kira-kira? Ya, Mas Al dan Mbak Andin ya. Nah, tokoh pembantunya macam-macam, ada satpam, ada Mbak Kiki dan sebagainya ya. Itu salah satu contohnya. Nah, tokoh berdasarkan sifatnya itu ada dua, anak, yaitu tokoh yang memiliki sifat protagonis atau yang memiliki watak baik. Yang kedua, tokoh antagonis, tokoh yang memiliki watak jahat atau kurang baik. Nah, kalau kamu dulu pernah tahu cerita ini bawang merah dan bawang putih, nah, pernah membaca ya. Nah, dalam alur cerita ini kita tahu yang memiliki watak yang baik adalah bawang putih. Sedangkan yang memiliki watak kurang baik atau antagonis yaitu bawang merah dan ibu tiri. Seperti itu. Nah, yang keempat kita akan belajar manfaat adanya perbedaan karakteristik. Nah, manfaat adanya perbedaan karakteristik yang pertama yaitu apa? Satu, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Nah, dengan adanya perbedaan itu kita bisa belajar anak-anak menghargai karakter masing-masing orang. Yang kedua, dapat belajar bersosialisasi. Ya, dengan adanya perbedaan kita bisa bersosialisasi. Yang ketiga, kita belajar toleransi, menghargai dan menghormati. Nah, yang keempat, manfaatnya itu saling melengkapi sesama individu. Yang terakhir adalah hidup rukun dalam bermasyarakat. Nah, adanya perbedaan ini adalah manfaatnya banyak sekali anak-anak ya. Bukan malah menjadi penghambat, malah banyak manfaat yang positif untuk kita semua. Ini ada gambar ini ya, berbeda-beda agama tetapi tetap satu. Ini bermacam-macam suku, tetapi kalau dalam bermain bersama ikut bermain tanpa membeda-bedakan ya. Yang terakhir kita mengenal jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan itu ada dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa itu artinya?
pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa digunakan oleh seseorang atau orang lain. Contohnya ini pekerjaan yang menghasilkan barang, petani, ada petani jagung, petani padi, macam-macam ya. Ada nelayan. Nah, ini pekerjaan yang menghasilkan barang ini. Ada peternak, bisa menghasilkan telur dan juga menghasilkan daging ayam, ya. Nah, yang kedua pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa itu artinya? Pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang anak-anak. Nah, akan tetapi hasilnya bisa kita nikmati, bisa dinikmati oleh orang lain. Contoh ini tukang becak, ya. Nah, ini bisa dinikmati oleh orang lain. Kita diantar oleh tukang becak. Pak sopir, ya, kita bisa menikmati jasanya naik bus. Nah, Pak guru, kita bisa nikmati apa? Kita mendapat ilmu. Nah, yang terakhir ada Bu Dokter. Bisa kita nikmati, kita misalkan sakit berobat bisa sembuh. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Sekian anak-anak penjelasan dari Pak Eko. Apabila dirasa masih kurang jelas, nanti bisa bertanya kepada Pak Eko. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.